Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Abah. Di video kali ini kita ngobrol-ngobrol lah supaya rileks, santai, nggak terlalu tegang gitu loh. Terlebih dahulu rahmat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, juga para sahabatnya, para tabiin, juga para ulama, para ustadz, juga para pejuang ya jihad fisabilillah yang telah menyebarkan agama Islam di muka bumi ini, termasuk di Indonesia. Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan mereka ini bisa diteruskan oleh kita semua yang selalu berpegang teguh terhadap ajaran-ajaran Islam khususnya. Karena agama Islam ini akan memberikan suatu kedamaian di semua umat ya, semua umat di muka bumi ini. Tidak hanya agama Islam aja, juga agama-agama lain juga akan merasakan bagaimana bahwa umat Islam ini cinta perdamaian ya, cinta perdamaian. Adapun yang mengatasnamakan Islam menghancurkan suatu bangunan atau pengoboman, itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Islam. Islam itu cinta perdamaian, tidak suka berperang, tidak suka memberikan kerusuhan, terkecuali kalau Islam dihina, dicampakan, tentu akan keluar semangat jihad fisabilillahnya. Mudah-mudahan rekan-rekan yang menonton video Abah pada video kali ini tetap dia dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran dari segala aktivitasnya, baik seorang pekerja, sebagai karyawan, pegawai negeri, juga para pedagang, penjual jasa, semua diberi keberkahan, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Tentu topik atau judul di video kali ini yaitu temanya yaitu jangan mengambil jalan pintas untuk mencapai suatu kesuksesan hidup. Banyak sekali di pemberitaan atau yang kita lihat, apa yang kita dengar, bagaimana orang yang sukses dengan cara jalan pintas. Banyak yang kejatuhan karena jalan pintas. Dia udah mencapai sukses, lambat laun akan diketahui ya. Dengan jalan pintas itu di antara cara ilegal ya, cara yang bertentangan dengan suatu aturan, baik aturan hukum maupun aturan agama ya. Ingin mendapatkan kekayaan, ingin cepat sukses, masih muda, wah udah segalanya tercukupi, ingin dikatain sultan. Kalau zaman kekinian ini pingin disebut sultan ya gitu. Apa sih pujian
Gak ada artinya. Lebih baik kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun kita dalam keadaan sengsara, tapi kalau Allah ridho, Allah menjadi kita, hidup kita akan damai, selalu tentram, tidak dikejar bayangan-bayangan ketakutan, ya. Tapi kebanyakan manusia itu karena memburu hawa nafsu, itu yang menjerumuskan diri kita. Banyak sih, banyak masih muda sukses, tapi lihat dulu prosesnya bagaimana, dia berkarirnya bagaimana, ya. Seorang Raffi Ahmad, dia sampai punya julukan atau mengatasnamakan Sultan. Ya wajar dong, perjuangan dia untuk meniti karirnya itu menjadikan seorang selebriti bukan proses yang instan. Dari seorang artis pemula, artis figuran, hingga dia belajar bagaimana supaya menjadi artis yang baik, yang populer, hingga momennya tepat, hingga dikenal, ya. Terus dia menjadi presenter, dan tetap dia semangat bekerja melalui proses yang cukup panjang, gitu ya, hingga akhirnya dia sukses dalam kehidupannya. Ditambah lagi punya istri orang dari kalangan orang kaya, udah double gardan lah kalau istilahnya itu, ya, double gardan, ya. Jadi jangan berpikir sepintas, wah masih muda pingin kaya, hingga akhirnya pinjam sana pinjam sini, akhirnya tidak terbayar, atau sedikit ada masalah. Kadang-kadang udah rumah tangga ini punya pandangan yang berbeda-beda, ya. Pandangan yang seorang istri sederhana apa adanya, seorang suami ingin memperlihatkan egonya, gitu ya. Wah, aku pemimpin, aku khalifah, gitu kan, mampu, gitu kan. Khalifah yang mana, pemimpin yang mana? Kalau pemimpin dalam menjalankan perintah agama, khalifah menjalankan agama, menuturkan dalam kebenaran, menuntun ke jalan keselamatan, itu benar. Kalau pemimpin untuk mencari keserakahan dunia, apalagi dengan jalan pintas, itu akan jadi bumerang kepada kita sendiri, ya. Contohnya timbulnya suatu stressing dalam rumah tangga, ya, timbulnya stressing akhirnya terjadi suatu perdebatan, pertengkaran antara suami dan istri karena masing-masing punya pandangan yang berbeda. Karena rumah tangga ini perlu keterbukaan, tapi kita sebagai suami atau sebagai istri juga harus memfilter, ya. Jangan mentang-mentang istri atau suami mengizinkan, tapi kita punya feeling dong, punya pikiran bahwa apakah ini ridho enggak pasangan kita ini berbuat ini. Rumah tangga itu satu pasangan, ya, satu pasangan yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di sini harus ada kerjasama, ya, baik dalam diskusi, komunikasi, perasaan juga harus kita selami. Jangan hanya berpikir rasional, berpikir ego, ya. Saya paling kuat, saya harus menunjukkan. Nah, jangan. Jadi seorang istri itu, ya, tidak menuntut macam-macam. Memang istri senang bahwa seorang suami pekerja keras, terus memperhatikan tanggung jawab. Tapi kalau berlebihan, apalagi di luar kemampuan, ya, di luar kemampuannya, akhirnya akan terjadi suatu kecelakaan, ya.
kecelakaan, yang paling beratnya itu suatu stressing ya, perbedaan pendapat, akhirnya terjadilah suatu pertengkaran, perdebatan karena perbedaan pandangan. Oleh karena itu, dalam satu rumah tangga tetap kita harus bisa menjaga perasaan, tidak hanya rasional saja, tidak cukup semangat saja, tapi kita harus bisa menyelami pasangan kita ya. Janganlah melangkah dengan jalan pintas. Banyak kecelakaan lain ya. Contohnya jalan pintas, pengen kaya, akhirnya dia bersekutu dengan setan ya, bersekutu dengan setan, dan pada akhirnya yang dikorbankan apa? Yang dikorbankan yaitu keyakinan, akidah ya, juga keselamatan kita baik di dunia maupun di akhirat. Karena kita udah menjual, udah bersekutu dengan setan, kebahagiaan tidak akan didapat ya, hanya kesengsaraan yang didapat baik di dunia maupun di akhirat. Walaupun kaya, walaupun serba ada, tapi semu ya, tidak ada suatu ketenangan, kabarokah. Namanya barokah apa artinya? Hidup baik dan terus baik. Hari esok, hari kemarin harus lebih baik ya, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jadi barokah itu baik dan baik begitu ya. Jadi mudah-mudahan sahabat-sahabat, rekan-rekan, kita jalani proses apapun bentuk aktivitasnya, apapun suatu pekerjaannya untuk mencapai suatu kesuksesan. Ikuti proses dan jangan melalui jalan pintas ya, karena akan membahayakan. Lambat laun akan jadi bumerang kepada kita sendiri kalau kita dengan jalan pintas ya, apapun bentuknya. Dan ikuti aja proses. Kalau yang sabar, yang tawakal dalam melalui proses, dalam mencapai satu karir dia meninggi, sukses didapat, terus dia jatuh lagi, dia tidak akan merasa sakit karena udah merasakan bagaimana prosesnya itu, pedih dan perihnya merasakan. Tapi kalau seseorang dari nol langsung mendapatkan kesuksesan, yang didapat akhirnya suatu stressing, suatu kaget mendapatkan suatu kesuksesan. Banyak di luar negeri yang namanya artis combine itu, dia bunuh diri akibat apa? Akibat sukses yang mendadak gitu. Walaupun dia ada ke dalam karir ya, dalam karir bandnya ini dia proses juga, tapi kalau suatu kesuksesan itu bisa langsung mencapai klimaks, itu kalau nggak kuat iman, nggak kuat ketakwaannya, apalagi nggak punya agama, udah itu mental kita kena ya. Walaupun itu suatu kesuksesan, kebahagiaan ya di dunia ini, Allah ini udah memberikan suatu kodrati, hukum alam kepada kita. Nggak mungkin dong seorang bayi ujung-ujung jadi kakek-kakek. Tentu akan melalui proses dari bayi, balita, anak-anak, orang tua, dari kakek-kakek dan nenek-nenek. Demikian, tetap kita dalam mencapai suatu kebahagiaan, kesuksesan melalui proses ya. Jangan jalan pintas. Jalan pintas itu akan
lambat laun akan menjadikan bumerang kepada kita, akan menjadikan kecelakaan, kesengsaraan pada kita. Demikian, mudah-mudahan barokah, bermanfaat khusus bagi Abah sendiri dan rekan-rekan yang menonton video Abah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.